Tanyalah kau merasa dengan yak gugat cerai karena getanya sama dengan kau dianggap sebagai ulun talu. Orang yang menjaga terima cerai dan gepasah maka dikatnya anggap droga kau ulun menang. Antara orang kau dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai alasan sehingga terjadi perceraian. Nyo biasa je mengefek bak sidro ayah atau bak sidro mak untuk gelanjutkan bak anak. Rasa benci genyan kadang-kadang tok bak gepingat bak anak. Nek nyankah ma kenyanyah jengui. Wasiat-wasiat Rasulullah untuk betul-betul berhati-hati di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan zaman harus menjadi sebagai pegangan kita yang sangat kuat. Jangan kita menjadi anak yang durhaka, jangan kita termasuk orang yang tidak berbuat baik kepada keduanya. Ada beberapa hal dulu yang dipesan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabatnya. Yang pertama, kita selalu menginginkan adanya ridha Allah. Tapi Rasul telah mengkaitkan dan mengikat ridha Allah ada pada ridha dua ibu bapa kita. Hari ini bersumber daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima daripada Ibnu Abbas, di mana Rasul mengingatkan kepada kita semuanya bahawa ridha Allah ada dalam ridha dua ibu bapa. Murka Allah ada pada murka dua ibu bapa. Oleh karena demikian, yang pertama, orang tua kita boleh berpisah. Suami isteri tidak abadi. Ada yang kadang-kadang mulai nikah, lahir anak, sehingga sampai dengan meninggal tidak tukar-tukar, tidak bercerai. Tapi dalam agama ada pintu untuk bercerai antara suami isteri. Kalau seorang suami ada isterinya 4 dan pada 4 isterinya punya anak, anak tak bisa untuk dipisahkan dengan ayahnya. Isteri bisa pisah dengan suami, anak tidak bisa pisah dengan mama dan dengan ayah. Itu permanen. Itu permanen. Maka nanti akan kita lihat, kita tidak boleh menjadi pendidik yang durhaka, mendidik anak supaya durhaka kepada dua ibu bapa. Mengapa ini kami sampaikan? Kondisi hari ini banyak sekali rumah tangga yang bercerai karena urinong kacarong, urang agampi kacarong. Bahkan kadang-kadang dia fikir bangai uragam kacarong urinong, sehingga 75% orangnya tekalan menyona data mahkamah syariah. Urang agam ia bercerai di urinong, gugat cerai. Apakah jiwa kepasah atau tidak dalam konteks syariat? Ada yang kadang-kadang ikap ilmiah pasah karena nak cacat dan kekurangan bak suami hang gedem taluk dia pasah. Tapi nak juga untuk ge alakay bahakim supaya bercerai ganyan dan bergedem taluk dilako. Tapi gugat pasah pihak perempuan yang ingin untuk pisah dengan suami itu adalah paling tinggi angkanya. Kemudian Aceh, dia Aceh juga paling tinggi. Nah,
Akibat perceraian tidak pernah merasa pihak dengan pihak itu adalah sebagai yang tidak ada persoalan. Dan persoalan itu menjadi sebagai sesuatu yang dipendam dalam hati. Dalam bahasa lain, dia kedendam. Ada pihak yang merasa bahwa dirugikan, ada pihak yang merasa menang. Tanyalah kau merasa dengan yak gugat cerai karena katanya sama dengan dia anggap sebagai ulun talu. Urinang menyaga terima ngeceri dan gepasah, maka dikatnya anggap droga kau ulun menang. Antara ulun kau dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai alasan, sehingga terjadi perceraian. Nyo biasa je mengefek bak sidra ayah atau bak sidra mak untuk gelanjutkan bak anak. Rasa benci genyan kadang-kadang tok bak gepingat bak anak. Nek nyankah ma kenyanyah jengui. Adi geprokro dan gefitnah dan gepenakan gepejioh anak dengan urunsi. Yang pejioh salah sidra dan urunsi. Ya. Nyo resiko paling raya. Tadi di anak untuk durhaka, untuk tidak beritiman, bubat itiman ridha Allah. Yang tahu peruno menyokon mak kakak yah, menyokon yah kakak mak. Karena dikatanya na dendam dalam hati, hana gelih hati, tabah menyamutri hana biasa dengan penuh senyum. Yang menang merasa senyum, yang kalah merasa bahwa dia itu dikhianati. Olehnya lanjutkanlah bak anak. Pengaruh anak supaya banyak. Nyan adalah bagian daripada mendidik anak kita agar dia itu durhaka kepada orang tuanya, yang dididik oleh salah satu orang tua agar durhaka kepada orang tuanya yang lain. Lagi prinsip pun iya ngan getanya lako ngan bino je cerai. Gebila agama. Biasa cerai. Ya. Dah hana hal yang mustahil adanya. Tapi anak dengan yah, anak dengan mak hanjut cerai. Itu permanen. Dunia, akhirat. Tengah hidup sampai mati. Satu. Yang kedua, peringatan Rasulullah bahawa lebih raya tugas kewajiban untuk berbuat baik kepada dua ibu bapa dengan jihad fi sabilillah. Pada awal-awal Islam tidak ada yang lebih besar perjuangan kecuali muprang. Di saat kafir mengkhianati, menjajah dan mengintervensi, menzalimi terhadap Islam, maka perang atas jalan membela diri, membela kemuliaan Islam yang cukup banyak terjadi pada masa Rasul merupakan standar yang dipakai tentang etna kesetiaan iman kepada syariat, kepada agama. Bahkan Rasul memberi janji meninggal, wafat, syahid dalam perang punya keistimewaan. Dan itu apa yang ada darah di tubuhnya menjadi saksi, sehingga tak perlu dimandikan dan hana temana. Ada yang berjanji bahawa nyan mandung darahnya akan menjadi bekasturi di akhirat, menjadi saksi. Tapi persoalan berbuat baik kepada dua ibu bapa jauh lebih penting, jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada yang mau perang. Penting untuk yang mau perang, tapi menyata bengkalai urang si, menyata bengkalai perumah bainai gede. Yang perang. Baik gaduh, perkara nak jak ke mana? Urinang aja rumah. Temperanya bengeh solah. Perkara nak jak. Bahkan kena jak daftar ke perang. Ternyata dia ada orang tuanya yang tidak ada yang ngurus. Maka Rasul mencegah,
maka kamu tak perlu perang. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ajahid qala laka abuani na'am fa fihima fajahid. Ujahid kentabat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, lun pun lun yang berjihad je, yang mau perang. Je lu ikut ya Rasulullah, lu mau perang tajandra ne je kejatan tu dan tra. Katanya Rasulullah, apakah kamu masih dah dua ibu bapa? Ya. Apakah dua ibu bapamu ada yang mengurus dan untuk menjaga dan juga membimbing dan untuk memberikan kebaikan kepadanya? Tidak. Ya. Apa jawab Rasulullah? Fa fihima fajahada. Maka kamu berjihadlah pada dua ibu bapamu. Ini kamu perang kah? Baik jangan no. Di rumah mau perang baru nasi. Ya. Nyok itanya orangnya kadang-kadang anak rencana ngat bebas ia je kupi, ngat bebas ijak kerja ho ijak rencana cak urun ci ya peduk bajumpu. Ya peduk peti jumpu. Mak, ayah, mainan tamat-tamat Tuhan. Apakah itu bahagian daripada berbuat baik? Kita lihat dengan andai kata kita punya anak, ia pisah dia anak. Dia pisah jauh ber, dia tengok ia apa ber. Kerana perintah dari Allah. Alanya tegua kajian ganyan atau tegua untuk menjadi orang-orang yang menjadi lampu penerang pada orang lain. Ini kan tayak pun atau orang si dah fikir le kat 70 tu na dah tak rumah ada perlu jumpa dah. Bahkan dalam minggunya na dua kejadian perumah tu. Nyuka ngau orang si ngau perumah. Karena diganyan perumah ganyan dua gemude ude mulai mengkawin zaman cukup setia. Jinu kala belanja ke. Oleh belanja mu sakit di perumah ke. Hak ke fikir le jinu hak le jaga perumah ke. Jadi jinu rencana kena cak perumah kena titip apa te jumpa. Ya. Beralo ke pun nak titip ke dia pulang bak wali mentau mu hak ni jaga le. Jaga wali. Cuma mu tak jaga wali ke payah tahu adanya rupanya perlu berjumpa ngajak kuasai harta. Nyan ban talu agama dengan harta. Kerana hartanya darkat dua ke melai ke mekawin. Inun nau toko dumpu kana menyaga geceri perumah ke payah gewa hartanya gejuk ke wali. Hak perumah untuk jaga dan dibimbingannya. Penduk berjumpa nama talah bayi benda bercuit dia. Harta je kuasai kannya dam kawin lain tak betul je gejuk ke perumah tak betul je ke. Nyan ban fikiran. Dan ke urang cik apa nama dia urang dah tanya kedua yang kelih ya letak kejadian-kejadian pada masa Rasul berkaitan dengan masalah untuk anjuran berbuat baik dan kedekatan. Kita hari ini terus berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Pernah enggak ada bayangan urun cik kapah karena ridha Allah akan gebuka bila ridha katanya nak ridha dua urun cik katanya. Yang kedua, setelah kita berbuat baik menurut adat pada masa Rasul lain cara berbuat baik, orangnya lain berbuat baik. Kita menjaga agar ia tidak tersinggung, tidak terhina, tidak marah dan tidak merasa disingkirkan dan tidak merasa direndahkan. Yang perlu jaga. Satu, jangan melakukan maksiat yang itu Allah mengakibat kepadanya. Yang kedua, jangan tinggalkan kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi hak dua orang tua, baik sudah masih hidup maupun setelah mati, adalah bentuk daripada durhaka.